Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman nafi'an. Amin. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam forum ini. Ini adalah sesi yang kedua di mata kuliah penyelesaian sengketa litigasi. Adapun pembahasan pada sesi kali ini adalah beberapa penyebab terjadinya sengketa dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Baik. Mulai. Oke. Seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan pada sesi sebelumnya ya, bisa dilihat di video yang pertama ya, bahwa pada mulanya manusia itu memiliki angan-angan, memiliki keinginan ya, memiliki nilai ideal, tapi seringkali apa yang diangankan, apa yang diinginkan itu tidak terwujud dalam kehidupan nyata, sehingga terjadi gap atau kesenjangan. Nah, gap ini kemudian pada akhirnya akan menyebabkan masalah. Nah, gap itu kan ada banyak ya, ada berbagai macam jenis kesenjangan itu kan, tapi tidak semuanya nanti bisa menimbulkan masalah hukum ya, tapi ada beberapa yang menimbulkan dan ada yang tidak menimbulkan hukum. Lalu apa saja yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum ya? Yang pertama adalah penyebab. Oke. Yang pertama adalah beda tafsir ya, beda tafsir di antara para pihak dalam sebuah diktum kontrak biasanya ya. Kemudian kedua adalah administrasi. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan melawan hukum. Kemudian yang keempat adalah force majeure ya, atau keadaan kahar. Apa saja penjelasannya? Bagaimana penjelasannya? Oke, yang pertama beda tafsir. Beda tafsir ini terjadi atas perikatan di antara para pihak. Jadi biasanya ada beberapa pihak mengikatkan diri dalam sebuah perikatan, membuat diktum kontrak. Nah, dalam diktum kontrak tersebut itu ada kata-kata yang memiliki makna yang ganda ya, pihak A memaknai begini, pihak B memaknai begitu, padahal katanya sama, kalimatnya sama, tapi dipahami oleh kedua belah pihak itu dengan pemahaman yang berbeda. Nah, pemahaman ini berimplikasi pada perbedaan hak dan kewajiban di antara para pihak ya. Nah, beda tafsir ada yang gampang diselesaikan, ada juga yang rumit karena berimplikasi pada hak dan kewajiban para pihak. Makanya diupayakan setiap kontrak yang dibuat itu menggunakan bahasa yang baku dan bahasa hukum, bahasa yang tidak menimbulkan tidak membuka peluang untuk ada tafsir yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Yang pertama tentu bermusyawarah ya, untuk merumuskan ulang hak dan kewajibannya ya, merumuskan ulang, tapi tepatnya merumuskan ulang tentang ini ya, pemaknaan terhadap diktum yang diselisih tersebut itu ya, tentu ini terkait dengan hak dan kewajiban biasanya. Kemudian setelah dirumuskan, dimusyawarahkan ya, setelah merumuskan kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan baru, yang kesepakatan itu ya dibuat adendum tambahan itu ya, melalui pasal peralihan. Di pasal peralihan bisa ada keterangan biasanya hal-hal yang lain itu ya, akan bisa di pasal peralihan ya, atau di pasal penyelesaian sengketa kalau ada perbedaan tafsir atau perbedaan tafsir, atau ini diselesaikan lewat musyawarah. Kalau musyawarah nggak bisa melalui dengan penyelesaian yang lain ya. Kemudian bisa dengan cara meminta pendapat pihak ketiga yang dianggap lebih memiliki otoritas, kemudian para pihak mengikatkan diri terhadap penjelasan atau pendapat yang disampaikan oleh pihak ketiga tersebut, atau bisa juga melalui mediasi. Ini beda tafsir. Kemudian prestasi. Prestasi itu apa? Prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak bisa menunaikan prestasi sehingga dia menyelisih diktum kontrak ya. Nah, jenis-jenis prestasi itu ada. Yang pertama, tidak menunaikan prestasi sama sekali. Misalnya si A sama si B, si A memesan kursi kepada si B.
jumlahnya 1000 buah, warnanya merah, bahannya kayu jati, ya. Kemudian selesai dan diserahkan tanggal 1 Juni, ya. Ternyata nggak menyebarkan sama sekali. Nah, ini dia melakukan wan prestasi. Atau melakukan prestasi tapi cuma sekian, ya. Tadi pesannya 1000 buah, ya, tapi dia menyelesaikannya yang dikirimkan bukan 1000 tapi cuma 700 misalkan. Nah, ini sudah bisa dinyatakan wan prestasi, ya. Kemudian atau menunaikan tapi melampaui batasan waktunya, ya. Tadi misalkan tanggal 1 Juni, ternyata baru diserahkan tanggal 1 Juli. Nah, berarti ini kan termasuk wan prestasi. Atau melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan hitung kontrak. Tadi misalnya kursnya 1000, ya, warnanya merah, dia ngirimnya warnanya hijau semua gitu kan. Nah, ini juga termasuk wan prestasi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan diktum kontrak. Pesannya kursi untuk belajar tapi yang dikirim kursi sofa. Nah, ini juga termasuk wan prestasi, gitu ya. Pesannya yang kakinya keempat, dia ngirimnya kakinya cuma 3. Nah, itu juga termasuk wan prestasi, gitu ya. Atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perikatan, ya, misalnya dalam di kursi tadi itu dia dilarang, kayak misalnya begini, dalam kursi itu misalnya yang mau pesan itu membuat desain. Nah, kemudian desainnya ini diserahkan kepada tukang untuk dikerjakan, tapi dengan catatan desain tadi itu hanya digunakan eksklusif untuk si pemesan tadi, itu nggak boleh desain itu digunakan untuk berikan pada pihak lain. Ternyata ketika sebagai untuk jadi lihat kok kursinya bagus. Nah, ada beberapa orang yang menemui tukangnya, Mas, kursinya kok bagus, kok saya dibuatkan kayak gitu. Nah, akhirnya si tukangnya tadi membuat kursi berdasarkan desain yang dibuat oleh si pemesan awal tadi itu. Padahal dalam diktumnya di situ dia nggak boleh untuk menyebarluaskan desainnya atau membuat kursi dengan berdasarkan desain yang sudah dikirimkan oleh pihak pertama tadi itu. Nah, ini juga termasuk wan prestasi, bisa dipersoalkan itu, ya. Baik, kemudian unsur-unsur wan prestasi. Yang pertama ada perjanjian di antara para pihak, ya. Basisnya adalah perjanjian, ya. Wan prestasi itu basisnya adalah perjanjian di antara para pihak. Kalau nggak ada perjanjian dari para pihak, tidak bisa orang menyatakan bahwa si B ini wan prestasi, tidak bisa. Tidak bisa kita menyatakan bahwa si B itu melakukan prestasi kalau tidak ada basis perjanjian. Kenapa? Karena basis perjanjian itu yang menjadi patokan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak lain itu melanggar atau tidak, wan prestasi atau tidak. Harus ada patokannya yang jelas. Nah, patokannya adalah perjanjian itu sendiri. Kemudian adanya salah satu pihak yang menyelisih diktum kontrak, nah, baik debitur ataupun kreditur, ya, bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi si tukangnya tadi atau bisa jadi yang memesan, ya. Si pemesan bisa jadi dia nggak bayar, nah, itu juga, atau dia bayarnya telat atau bayar cuma sebagian, atau bayar ternyata uangnya uang palsu. Nah, ini juga menyelisih diktum kontrak, gitu ya. Jadi menyelisih diktum kontrak itu bisa dilakukan oleh para pihak, tidak hanya satu pihak. Kemudian pihak yang menyelisih diktum tadi sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau menunaikan prestasi, ya. Tapi kalau masih dinyatakan lalai kemudian dia segera memperbaiki dan segera melakukan prestasi, maka ya itu belum dinyatakan sebagai wan prestasi, ya. Kemudian unsur 3 tadi, ya. Nah, 3 ini diatur dalam pasal 120, 1238, 1239 dan 1253 KUH Perdata Produk tersebut. Baik, kemudian solusi wan prestasi. Bagaimana solusinya? Yang pertama tentu mengingatkan, ya, pihak yang merasa dirugikan bisa mengingatkan pihak yang wan prestasi melalui somasi. Ya, somasi itu artinya memberikan peringatan, ya. Somasi pertama, ya, kasih jeda waktu seminggu atau 2 minggu gitu kan. Nggak ada perubahan, ajukan somasi kedua. Ya, belum ada perubahan, ajukan somasi ketiga. Nah, kemudian dalam wan prestasi ini boleh pihak yang merasa dirugikan itu mengajukan tuntutan ganti rugi.
Misalnya tadi pesan kursi warnanya merah, ternyata yang dikirim warnanya biru, boleh dong dia meminta ganti rugi. Kenapa? Karena dia harus ngecat ulang, misalnya ngecat ulang warna merah gitu. Atau misalnya yang dikirim itu jenisnya berbeda kursinya, nah maka boleh dia minta ganti rugi gitu ya. Tetapi di sini Wan Prestasi tidak bisa restitutio in integrum atau pengembalian keadaan seperti semula. Artinya ya udah kalau begitu ini kalau misalnya cacat tadi ya, bukan cacat sih, misalnya dia pesan warnanya merah kemudian ternyata kok ini biru semua itu kan, yang dikirimkan warna biru, nggak bisa kemudian itu kok dikembalikan semuanya, dikembalikan kursinya kepada yang tukangnya, kemudian uangnya dikembalikan lagi kepada si ini, enggak, tidak bisa seperti itu ya, kecuali keduanya sepakat ya. Itu. Kemudian bisa diselesaikan lewat jalur litigasi ataupun litigasi ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah perbuatan melawan hukum, disebut juga PMH atau unrahmatic debt. PMH adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ini tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Baik, kemudian ini bisa terjadi dalam perkara pidana ataupun perdata ya. Baik pidana ataupun perdata, PMH itu bisa terjadi ya, melawan hukum. Kemudian unsur-unsur PMH. Yang pertama ada ya suatu perbuatan. Ini mengacu pada pasal sebelumnya tadi ya. Yang pertama ada suatu perbuatan. Ya, basisnya adalah suatu perbuatan aktif. Ya, suatu perbuatan. Atau bisa jadi juga kelalaian ya. Kelalaian. Tidak melakukan perbuatan itu ya. Yang perbuatan tersebut melakukan ini melawan hukum. Ya. Perbuatan bisa aktif, bisa pasif ya. Dan itu melawan hukum, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis ya. Kemudian adanya kesalahan dari pihak pelaku, jadi perbuatan yang dia lakukan atau tidak melakukan perbuatan yang ia lakukan itu melawan hukum dan itu salah. Kemudian adanya kerugian bagi korban, dan yang terakhir ada hubungan kausal di antara perbuatan dan kerugian ya. Misalnya begini ya, Anda memelihara kucing ya, Anda memelihara kucing, kemudian tetangga Anda itu warung nasi Padang. Nah, kucing Anda itu biasanya kan di rumah dikunci pintunya. Ternyata Anda lupa tidak menutup pintu sehingga kucing Anda keluar keliaran. Kemudian, nah kucing itu naiklah ke meja saji di warung sebelah. Kemudian kucing itu ngambil ikan. Nah, berarti kemudian nggak cuma ngambil ikan, nah kemudian dia lompat, lompat kakinya menendang piring dan piring itu jatuh pecah, biar. Nah di sini jelas ada satu perbuatan apa? Anda tadi lupa menutup pintu ya, sehingga membiarkan kucing Anda berkeliaran dan mengganggu, dan itu melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak mesti hukumnya tertulis ya, tapi hukum apa, termasuk juga hukum kepantasan ya, susila gitu kan. Dan di situ ada kesalahan pihak pelaku, kesalahannya yang nggak nutup tadi itu, dan ada kerugian bagi korban. Siapa? Ya warungnya tadi kan rugi, sudah piringnya pecah ya, kemudian apa, ikannya diambil sama si kucing gitu kan. Nah itu ada kerugian di situ ya. Dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ada hubungan antara Anda nggak nutup pintu dengan meja pecah tadi, meja pecah dengan apa, piring pecah, dan kucing Anda ngambil apa, ikan asin tadi itu ada hubungan langsung gitu ya. Contoh lain misalnya begini, Anda di jalan ya lurus gitu kan, ternyata Anda mau belok kanan, tapi sen yang dinyalakan itu bukan sen ke arah kanan tapi sen ke arah kiri. Nah sehingga kemudian ada orang nyalip dari arah kanan, nah, karena mereka tahunya Anda mau belok ke kiri, rasanya kiri, ternyata Anda beloknya ke kanan, kemudian bertabrakanlah jedier gitu kan. Nah karena
Anda mau kanan, yang di belakang juga mau mendahului lewat jalur kanan, tabraklah, terjadi kecelakaan. Jelas kan ini PMH gitu. Yang pertama ada perbuatan. Oke, perbuatan apa? Tadi yang ngesennya lampu kiri tapi beloknya kanan gitu ya. Kemudian perbuatan itu melawan hukum. Iya, perbuatan itu melawan hukum. Harusnya kalau belok kanan saya kanan, bukan kiri, aturannya kan begitu. Kemudian ada kesalahan, ya salah gitu kan. Kemudian ada kerugian, jatuh ya, itu rugi. Kerugian mungkin motornya lecet, ya orangnya juga lecet misalnya terluka. Apalagi sampai ada beberapa yang pecah, lampu spionnya pecah misalkan, ya lampu depannya pecah misalnya. Kemudian ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Ada hubungan yang jelas antara tadi ya, yang harusnya sen yang kiri belok yang kanan dengan tabrakan, itu kan hubungan kausalitasnya jelas. Nah di sini maka ada PMA, ya, perbuatan melawan hukum. Oke, terus bagaimana? Ya solusinya tuntutan ganti rugi secara langsung tanpa ada peringatan lalai gitu ya. Misalnya tadi si yang punya warung bisa langsung menuntut, mas ikut piye ya, diselesaikan, piringnya sekian, nah, kemudian ikannya sekian, di total bisa seperti itu. Atau pas kecelakaan tadi itu bisa langsung dituntut ganti rugi. Tadi yang ngesen kiri tapi beloknya kanan, udah langsung diminta ganti rugi untuk mengganti, memperbaiki sepeda motor yang rusak, sekaligus memperbaiki tubuh yang lecet-lecet tadi itu, mengobatkan ya, pegel-pegel ya sekalian kan mijet gen, itu juga bisa tanpa ada peringatan lalai. Beda sama tadi ya investasi ya. Investasi harus ada peringatan lalai terlebih dahulu pakai somasi. Kalau nggak perlu somasi, langsung aja itu bisa ya. Nah kalau misalkan sampai ke pengadilan, pembuktiannya adalah kalau ada yang menuntut ya harus menjelaskan ya unsur-unsur PM-nya tadi itu ya, beberapa poin tadi harus diceritakan. Itu ada perbuatan, ada PM yang ada tindakan yang melawan hukum ya, kemudian menimbulkan kerugian dan ada hubungan langsung kausalitasnya, itu harus dibuktikan gitu ya sebelum menuntut ganti rugi. Nah, ini bisa juga dalam perkara litigasi atau bisa litigasi ataupun non litigasi penyelesaiannya. Kemudian ada force majeure. Force majeure itu dari bahasa ini ya, bukan bahasa Indonesia. Force majeure itu dari bahasa Perancis ya. Kemudian dalam bahasa Belanda disebut overmacht. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai keadaan kahar atau keadaan memaksa. Keadaan kahar atau keadaan memaksa. Dalam bahasa Perancis, force majeure itu adalah kekuatan yang besar, yang lebih besar. Nah, lalu apa? Force majeure itu suatu keadaan di mana seorang tidak dapat memenuhi prestasi karena keadaan memaksa dan tak terhindarkan, di luar kuasanya. Ya, ia tidak bisa disalahkan dan dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan penunaian prestasi tersebut. Oke. Nah, jenis-jenis force majeure. Force majeure itu ada dua jenis ya. Yang pertama force majeure absolut. Ini keadaan memaksa yang membuat debitur benar-benar nggak bisa menunaikan prestasi. Misalnya ada bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, longsor, gunung meletus, termasuk huru-hara ya, misalnya terjadi huru-hara, revolusi dan segala macamnya, itu benar-benar di luar kekuasaan dia, yang membuat dia nggak bisa menunaikan prestasinya. Si tukang tadi nggak bisa sama sekali untuk membuat membuat kursi sesuai pesanan gitu. Kenapa? Karena misalnya di situ ada banjir itu ya, gempa bumi, ambruk kabeh itu kan, longsor. Nah, itu ini masuk force majeure yang bersifat absolut. Kemudian ada force majeure yang bersifat relatif. Nah, keadaan memaksa membuat debitur tidak bisa menaikkan prestasi tapi untuk sementara waktu. Misalnya nelayan nggak bisa melaut karena cuaca buruk, konveksi mandek karena listriknya padam, atau misalnya tukang tadi ya nggak bisa jalan. Kenapa? Karena misalnya setoran kayu dari Kalimantan habis misalkan, atau karena faktor cuaca setoran kayu dari Kalimantan nggak bisa dikirim karena di laut lagi badai gitu kan, kapal nggak bisa berlayar, atau karena listriknya padam ya sehingga mesinnya nggak bisa jalan untuk memproduksi kursi sesuai yang dipesan. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Prinsipnya begini, prinsipnya tidak ada pergantian biaya, kerugian atau bunga apabila karena keadaan maksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya. Jadi prinsipnya
tidak ada pergantian biaya, tidak ada kerugian. Jadi ya nggak ada apa ya, para pihak ya udah apa namanya, karena terjadi force majeure ya maka si debitur tadi nggak bisa disalahkan, si tukang kayu nggak bisa disalahkan karena terjadi bencana misalnya, nggak bisa disalahkan karena dia nggak bisa menyelesaikan tugasnya, maka tidak ada pergantian kerugian, nggak ada perganti biaya, nggak ada bunga di situ, karena Pak Yosti itu adalah kekuasaan dia gitu kan. Terus gimana penyelesaiannya? Ya itu bisa dimusyawarahkan baik-baik di antara mereka, seperti itu. Ini mengacu pada pasal 1245 KUH Perdata. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan ya di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa klik subscribe ya biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.